Terima kasih. Kak Hafiza, terima kasih ya udah tepat waktu. Thank you banget, keren. Kita sambil tunggu teman yang lain, 5 menit baru kita mulai ya materinya. Thank you. Aku izin nggak share musik ya, takutnya nanti nggak bisa diupload ke YouTube buat yang ketinggalan. Sebentar. Halo teman-teman, terima kasih buat yang udah on time. Maaf tadi sepertinya ada masalah di suaraku, mungkin belum terdengar. Sambil aku balesin teman-teman yang bingung join Zoom-nya kemana, kita tunggu kurang lebih 5 menit lagi, baru kita mulai ke materinya ya. Makasih waktunya, thank you. Halo Kak Emi dari Jakarta ya, aku juga di Jakarta Selatan nih. Kak Emi apa nih bisnisnya? Ayo boleh kakak-kakak yang lain boleh kita saling kenalan dulu dari daerah mana, mungkin mau cerita ekspektasinya, harapannya gabung apa nih? Sambil aku share screen ya. Oke, yuk siapa lagi? Monggo di chatnya dulu sambil kenalan sambil nunggu yang lain. Oke, aku sambil bales-bales nih teman-teman. Halo Kak Afizah, wah aku nih sebenarnya orang Padang juga nih Kak, tapi gadungan dari lahir udah di Jakarta nih, belum sempat pulang kampung paling jauh ke Padang. Kampungku di Bukit Tinggi, di Bukit Tinggi ada, Lintau ada. Salam kenal Kak Hafizah, ayo yang lain teman-teman, monggo kita mau diskusi sedikit tentang peluang bisnis online. Sebelum sebenarnya gongnya adalah kelas besok ya. Teman-teman bisa lihat suaraku cukup jelas ya, nggak terlalu keras kan ya. Maaf nih, aku tadi baru pulang olahraga jadi belum rapi-rapi karena udah janji sama teman-teman. Jadi aku standby sekarang, oke? Okay? Ini meetingnya seperti ini aja, kira-kira cukup terlihat ya teman-teman. Ada yang pakai handphone nggak? Cukup jelas nggak? Jadi hari ini nih aku akan buka sedikit sebelum kita ketemu pakar digital marketing besok. Jadi karena ada beberapa teman-teman yang tanya sama aku, "Lu aku tuh pengen jadi reseller, cuman nawarinnya tuh gimana ya?" gitu. Nah, makanya kita buka dulu kali ini sebelum besok kita ketemu Mas Hermas untuk materi yang utamanya nih Kak, yang Instagram dan WhatsApp marketing. Jadi membantu kita untuk memasarkan sebenarnya produknya tuh bagus banget dan marketnya luas banget. Nah, aku sendiri termasuk pedagang ya, pengusaha yang seneng banget beli beli modul, beli buku, tapi dipraktekin. Jadi aku nggak akan beli investasi buku atau modul yang aku nggak mau pelajari. Ya, belakangan itu aku beli modul YouTube. Kemudian aku belajar sampai ke Malaysia itu dengan Peng Jun itu tentang gimana bikin video yang impactful. Nah, itu ntar aku pakai di TikTok. Kemudian aku juga ikut modul TikTok. Nah, siapa nih dari kakak, dari teman-teman pasti di antara kita dan itu bagus banget ya insya Allah kalau kita terus isi otak praktek dan insya Allah hasilnya juga kembali ke kita. Nah, aku mau cerita gimana caranya kita bisa praktekin ya take action dari ilmu yang kita punya dan menghasilkan misalnya investasi 100.000 minimal balik 4 kali lipat dong seminggu misalnya sebulan misalnya. Nah ini kita mau manfaatkan momen mau bersinergi sama-sama gitu ya, teman-teman akan berlatih menjadi reseller yang jago closing online gitu ya. Dan insya Allah setelah sudah tahu rutinitasnya, dipandu tektokan terus sama tim dan para ahli seperti Mas Hermas ini, nanti kita bisa bawa produk apapun ya, termasuk produk kita sendiri,
kemudian jasa mungkin ya. Nah, nanti sambil berkenalan, aku bisa bisa sambil nunggu ya teman-teman yang belum ketik di chat kenalannya. Oh ini aku di sini deh share-nya, sorry. Oke, nah ini sambil kenalan ya teman-teman. Sambil nunggu sebentar lagi, ini kayaknya kita udah mau mulai aja deh nih. Oke. Sorry kok ini masih baru, ada yang baru-baru join. Sorry. Nah, jadi ini nih teman-teman kalau misalnya mau kenal aku lebih lanjut, monggo bisa mampir ke Instagram dan YouTube aku di nama Miliuner Mama, karena memang utamanya aku saat ini itu membantu biasanya ya ibu-ibu pekerja yang jadi ibu rumah tangga atau ibu rumah tangga seperti aku yang masih punya waktu 1-2 jam sehari pengen bangun habit bisnis, terutama habit bisnis online dengan modal terbatas dan bisa menghasilkan. So, seperti ini ya teman-teman, kalau mampir bisa diklik, ini ada kartu nama digital aku untuk bisa lebih kenal lagi gitu ya, ada produk-produk atau jasa dan informasi gratis, berbayar juga ada. Nah, selain itu aku punya bisnis kebab nih. Nah, jadi ini aku ajarkan ke teman-teman UMKM yang baru memulai, look gimana sih bikin konten gitu ya. Bikin konten, kita juga ada project sukses online dengan upload konten. Nah, seperti ini. Nah, gimana sih bikin postingan tuh yang rapih ya. Kadang postingan itu juga bukan punya kita, tapi kita bisa repost, tapi dengan caption yang menarik gitu ya, dengan caption yang menuai engagement gitu ya. Nah, karena aku nanti teman-teman bisa kenalan sendiri deh. Nah, kemudian bikin template itu seperti apa juga ada di kelas kita. Oke, selain itu aku ada bisnis kebab Arab seperti ini. Seperti biasa untuk optimasi setelah bio-nya ini ditulis sesuai dengan bisnis dan misinya teman-teman. Kemudian orang bisa klik untuk kemudian order atau komunikasi langsung dengan customer service atau dengan kita. Gitu ya, teman-teman, nih salam kenal. Kemudian juga aku ada bisnis cold fogging ya, home care and cleaning service ya, yang aku gagas gitu untuk bersih steril ruangan seperti ini. Oke, ini perkenalan singkat aja, terutama buat teman-teman yang baru pertama kali nih join di kelas Zoom mingguan aku. Oke, teman-teman gimana? Kita mulai aja ya, nggak nunggu teman-teman yang lain sepertinya. Ini ada di chat kenalan dari Kak Rina dari Jaksel. Wah, tetangga aku nih berarti. Baru mulai mau bisnis. Insya Allah. Semoga dengan informasi ini kita bisa diskusi lebih lanjut, saling kenal, saling support ya, no gibah-gibah klub gitu, bisa saling support dan produktif menghasilkan dari rumah aja secara online. Kalau Kak Emi, boleh modulnya Mbak, teori lalu langsung praktek, insya Allah. Oke, yuk bismillahirrahmanirrahim teman-teman, terima kasih waktunya. Kita mulai. Sebelumnya boleh dong dicek suaraku terlalu keras atau enggak, kemudian tampilan screen-nya sudah cukup belum? Boleh dibantu di chat ya. Aku izin minum dulu. Jelas aman. Oke, thank you. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman. Kita mau bicara gimana kita sebagai pribadi bisa jadi reseller ya. Boleh punya produk sendiri sih, tapi fokus kita adalah ini si Mbak Luki lagi mau bawa produk atau jasa apa sih gitu ya yang hari ini mau dikenalkan. Karena the show must go on, setuju nggak nih teman-teman? Go on-nya. Kamu Kak Iki pinakupin sampai iso. Halo Kak Putri.
Oke. Thank you. Hmm. Boleh bantu mute, aku tak sampein materinya sebentar ya. Terima kasih. Oke. Nah, jadi kita mau fokus ke bisnis, tapi bisnisnya yang online ya, teman-teman. Jadi, aku mau membawa solusi transformasi digital. Nah, buat teman-teman yang sudah memulai, nanti ditunggu nih kisah sukses atau tantangannya apa di lapangan. Kemudian yang baru mau memulai juga justru tepat karena sebelum besok nih ya, sebelum besok kita ada kelas ini yang akan dibawakan oleh pakar digital. Ini senior aku di kampus UI ya. Aku kebetulan kuliah di Universitas Indonesia, ambil audit accounting. Nah, beliau ini sudah duluan nih. Aku baru jalanin bisnis online tuh kurang lebih baru 4-5 bulanan ini. Nah, sementara Mas Hermas itu sudah berbisnis online itu 8 tahun, teman-teman. Nah, sebelum kita dapat akses ini gitu ya, aku kemarin ditanya sama beberapa teman-teman, makanya aku oke deh kita nge-zoom yuk sebentar, biar teman-teman paham nih, teman-teman ada di grup kecil apa dan di grup besar seperti apa, sehingga teman-teman, oh kayaknya orangnya asik nih gitu ya, terus grupnya juga suportif, produktif, dan aku mau berkembang dengan mereka gitu, oke? Tadi aku ada perkenalan sedikit tentang diriku buat teman-teman yang baru join, nanti boleh tanya-tanya. Tapi kita lanjut dulu, kenapa sih kita mesti go online? Nah, ini aku nyontek ya teman-teman dari internet, tapi kita akan bahas secara sederhana aja. Intinya, bisnis mana sih zaman sekarang yang nggak go online gitu ya? Bahkan bisnis yang besar-besar gitu, yang bermodal besar, kalau mereka nggak rawat, nggak bikin media sosialnya yang rapih, itu ya mereka akan tergilas oleh zaman gitu ya, nggak ada engagement secara online. Nah, sementara buat kita yang baru memulai, ini ya pengalaman aku nih teman-teman, sorry, ini masih di screen yang sama ya, ini harusnya terlihat. Pengalaman aku bikin kios-kios kebab ya di kampus-kampus ini, satu outlet itu aku nggak cukup 30 juta, teman-teman. Nih, kalau teman-teman mau kenal sama aku biasanya buka kios-kios kebab di kampus-kampus. Nah, ini tuh gerobaknya aja minimal 10 juta gitu ya, karena aku gerobaknya seperti ini gitu ya. Kemudian intinya bisnis offline asik gitu ya, menghasilkan, teman-teman juga tentu pasti yang sudah jadi pebisnis punya pengalamannya. Modal 30 juta sehari bisa omset 3 juta, 5 juta misalnya. Alhamdulillah lebih cepat, apalagi makanan ya. Kalau rasanya udah pegang di tempat yang tepat, kebetulan aku di kampus-kampus, alhamdulillah. Nah, tapi ternyata banyak di antara kita yang nggak berani ya, belum bermental pengusaha, mungkin baru beralih dari karyawan atau dari ibu rumah tangga, pensiunan yang aku baru mau belajar bisnis nih loh. Nah, itu kenapa kita ketemu hari ini ya teman-teman. Karena betul kita melihat peluang online yang cost efektif, efisien ya, lebih murah. Karena go online itu aku bisa bilang modalnya tuh paling mahal tuh 1-2 juta, tapi dia bisa menghasilkan penghasilan ya UMR ya, 1 juta pertama hasilkan, buktikan dulu dari situ, kemudian bisa UMR, kemudian bisa kita bantu orang lebih banyak sehingga menghasilkan puluhan juta gitu ya. Sebentar ya teman-teman.
Maaf sebentar anak lagi butuh bantuan. Pengen toh kakak, kamu kan asik. Nanti anak sendok buat buat pasti itu mana aku ketemu kayak gini. Halo, teman-teman, maaf sebentar banget ya. Kalau boleh, teman-teman yang lain boleh tolong sambil di-mute biar suaranya nggak bocor. Sorry nih, aku kok nggak tahu ya gimana cara mute dari aku gitu. Oke, sorry sebentar tadi ada kondisi sedikit. Oke, lanjut ya. Nah, jadi kita melihat peluang secara online nih teman-teman gitu ya. Salah satunya tadi cost effective efficient. Kemudian ini hal yang di awal aku naikin bisnisku di media sosial dan mulai memperkenalkan ya, meskipun kalau jualan makanan tuh emang paling asik kan gabungnya di GoFood, GrabFood ya, tapi tetap aku melihat, tetap aku harus bangun nih aset digital biar orang tuh teredukasi. Oh ada ya kebab Arab, taste-nya kayak begini, orang Turki aja makan tuh suka gitu ya. Halo Kak Putri, Kak Farida, sorry boleh di mute ya. Ya. Thank you. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi kenapa go online? Karena semua bisnis akan go online pada waktunya. So, teman-teman, kalau ada grup yang teman-teman rasa cocok, bisa bantu teman-teman paham tentang apa sih bisnis online, gimana sih memulainya, gue mesti bisa apa sih selain bisa desain sama copywriting gitu ya. Intinya sih tetap menjual, tapi medianya kan online. Jadi kita nggak perlu sewa tempat, modalnya lebih efektif dan minim lah ya. Kemudian kita bisa menjangkau, apalagi kalau konten kita bikin dalam bahasa Inggris, kita bisa menjangkau dunia. Nah, kemudian ketika konten itu ya, aku punya kelas-kelasnya untuk bikin konten, kemudian merapikan dengan template dan sebagainya, itu urusan beda ya. Itu pelengkap teman-teman. Yang aku mau siapin adalah diri kita dulu nih, diri teman-teman yang siap secara mental, kemudian siap secara mental, jadi nggak ada masalah mau produk apa, mau jasa apa. Nah, hari ini kita akan fokus bicara tentang produk digital ya, ada juga produk buku, workshop yang hampir semua pebisnis itu perlu. So, marketnya tuh bukan seperti misalnya nih, kebab yang saya jual gitu ya. Marketnya siapa yang saya sasar? Marketnya adalah ibu rumah tangga yang menyiapkan, karena ini mesti detail loh teman-teman. Mesti kita siapin gitu ya, buat teman-teman yang pebisnis pasti sudah paham. Jadi kebab aku ini premium teman-teman, harganya 25 ribuan. Jadi aku tidak bersaing dengan kebab 5 ribuan yang jualnya di kampung atau di depan Alfamart gitu ya. Nah, aku bersaing dengan keluarga yang pengen kebabnya itu tanpa campuran tepung dan MSG, rasanya otentik gitu ya. Kemudian apalagi misalnya kalau sekarang udah nggak jual di kampus, aku fokusnya ke ibu rumah tangga yang menyiapkan snack, healthy tasty snack gitu ya, menyiapkan snack di rumah buat suaminya yang bekerja, buat anak-anaknya yang juga jadi ngemil gitu ya di rumah, kita mesti siapkan. Atau juga millennials yang apa namanya, kalau malam-malam lapar gitu ya, jadi bisa manggang di rumah. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi dengan online itu kita bangun aset digital yang orang bisa lihat setiap saat gitu ya. Ini padahal aku bikinnya udah dari kapan gitu ya, tapi ketika disiapkan dengan baik itu menjadi istilahnya aset digital yang kita bisa refer. Kalau ada orang tanya, kita tinggal kasih linknya gitu. Kemudian kita juga bisa engage ya, bisa ngobrol dengan teman-teman di media sosial itu dengan konten-konten kita. Makanya go online daripada kita nggak bikinin toko online-nya, kita nggak mulai kenal website, landing page, media sosial, bagaimana memanfaatkan teman-teman ya, teman-teman kita sepanjang kita punya nomor handphone kan kita sering ikut grup ini, grup itu. Kalau saya pribadi ya teman-teman, aku baru
dapat nih caranya. Sehari itu kita bisa cerita ke ratusan, ke ribuan orang bahkan pakai tools ya, pakai tools, dan aku bisa tarik semua grup di WhatsApp aku yang ternyata ada sekitar 11.000 orang yang pernah kenal aku loh. Kita pernah gabung di grup A, grup B, tapi rata-rata grup-grup aku memang grup bisnis ya. Jadi ketika aku datang lagi ke mereka, halo, kita itu ada sistemnya. Halo, dulu kita gabung di grup UMKM Cilandak misalnya. Nah, kebetulan aku hari ini lagi mau cerita tentang reseller nih, gitu ya, tentang ada produk bagus banget dibawakan oleh pakar yang kita bisa bantu jualin dan komisinya 30-40% gitu. Oke ya, jadi kita sepakat pengen go online ya, teman-teman. Nah, ini juga ada sedikit aja aku mau cerita. Ini tokoh-tokoh dunia ya, kebetulan ini ya ini udah nggak ada yang nggak kenal deh ya. Ini Bill Gates, yang ini Steve Jobs. Nah, mereka bilang katanya di internet ya, internet itu is becoming the town square for the global village. Jadi orang-orang itu kan sekarang ngumpulnya di internet nih teman-teman. Nah, gimana sih cara merubah orang-orang yang kita temuin di internet itu merubah menjadi customer kita gitu ya, menjadi tertarik menjadi follower kita, from follower to customer. Nah, itu ada caranya yang kita akan pelajari di grup kita nantinya. Nah, sebagai data di Indonesia per Januari kemarin aja itu pengguna dari populasi 270 juta, pengguna internetnya kurang lebih 200-an juta nih teman-teman. Nah, ini gimana nih? Gimana kita bisa menyasar target ya, seperti aku sebenarnya yang aku sasar adalah wanita, tapi ada bapak-bapak juga, ada pensiunan bapak-bapak juga, ada teman laki-laki juga tertarik karena mereka melihat, oh aku nggak malu nih bisa nanya ke Lucky kalau ada masalah gitu. Jadi mereka join aja di grup, aku tidak membatasi. Tapi mereka cocok gitu ya. Nah, teman-teman bisa juga buka kolam-kolam seperti yang nanti kita akan pelajari, gimana teman-teman bisa memperkenalkan diri teman-teman, membawa isu-isu seperti aku membawa value, nilai, isu adalah financially independent woman. Nah, bagaimana dari konten-konten aku, dari tulisan aku, dari cerita dan produk yang aku bawa, itu membantu perempuan untuk financially independent. Nah, teman-teman, sebelum aku nih lumayan banyak nih sebelumnya gitu ya, karena aku ulang-ulang, gue udah beli modulnya, gue udah beli bukunya, tapi aku nggak bisa praktekinnya. Ya tanya aja, setiap kali praktek langsung tanya ke grup, bisa japri aku juga, tapi sebaiknya tanya di grup, sehingga ada teman-teman lain yang mungkin punya permasalahan sama, bisa kita solusikan bareng. Banyak nih soalnya jalan sukses menuju sukses online itu banyak gitu ya, banyak jalan menuju Roma. Nah, kita mau ambil porsi yang mana? Nah, ternyata aku banyak temuin teman-teman itu suka bilang, aku pebisnis online loh sekarang gitu ya. Oh, pebisnis online, bisnisnya apa? Oh ya, Bu, buat kerudung gitu ya. Bikin kerudung, aneka kerudung. Wah, keren banget ya. Gitu, keren banget. Nah, tapi mereka tuh kadang kewalahan, kok gue udah ngemodal segini, hasilnya nggak sebanding ya, Luk, dan sebagainya. Nah, aku suka kembali ke kuadran ini nih, teman-teman. Jadi, ini ada kuadran ya, aku mau sekedar ngingetin buat teman-teman, sebagai mindset, beneran nggak sih kita itu melakukan bisnis yang menghasilkan, ya kan? Karena kan kita ini kan ada yang sebagian dari kita masih employee ya, teman-teman, masih jadi karyawan gitu kan. Nah, kemudian seperti perjalanan aku juga, sebelum aku sanggup menjadi pebisnis gitu ya. Nah, ini loh, iya sih kita mesti positif gitu ya. Tapi kalau kamu bilang kamu berbisnis tapi kamu nggak rapihkan sistemnya, terus kamu delegasikan ke staff, customer service atau apapun itu gitu ya, staff-staff kamu yang lain, kamu sebenarnya masih ada di kuadran ini loh, di kuadran namanya self-employed gitu ya. Kita mengerjakan semua sendiri, seperti aku kemarin, aku masih
mulai dari bikin kontennya, bikin produknya, menawarkan, catat keuangannya, memasarkan, itu masih semuanya dikerjain sendiri. Ada nggak nih di antara teman-teman yang masih self-employed seperti aku? Nah, hati-hati ya teman-teman, jangan ambil bidang yang teman-teman nggak kuasain. Misalnya produksi. Aku juga bikin kerudungnya misalnya. Ya itu terlalu banyak area yang teman-teman mesti mesti apa namanya? Mesti kuasain gitu ya, karena setiap area itu ada permasalahannya masing-masing. Nah, karena business owner itu nih teman-teman, buat sekedar mengingatkan, itu prosesnya kan panjang nih, sampai kemudian kita mesti menservis si customer gitu ya, mulai dari produksi, distribusi, sampai konsumsi. Ini belum lagi finance-nya gimana, marketingnya gimana, teknologinya, risetnya, persaingannya, dan sebagainya. Itu sebenarnya masing-masing itu adalah akan menjadi satu kesatuan yang harus saling melengkapi gitu. Barulah kita bicara omset, penghasilan. Oh, dia pebisnis sukses. Iya, nggak main-main gitu ya. Setiap bisnis mah ada modalnya gitu. Nah ini kan ya teman-teman, jenis-jenis bisnis online. Nah, jadi di jenis-jenis bisnis online ini aku pecahin nih teman-teman. Jadi kan tadi kembali ya, kalau kita bicara berbisnis, itu pilihannya ada banyak nih di area ini. Nah, tapi kita pilih nih teman-teman, kita mau yang mana? Apakah kita beneran mau jadi business owner, pemilik usaha, yang buka toko, semuanya itu menjadi pikiran kita gitu, mulai dari produksinya, marketingnya, teknologinya, riset siapa target market dan sebagainya, itu menjadi tanggung jawab kita. Atau kita memilih untuk oke deh, aku mau fokus dulu aja di menjual, karena sumber duit itu ada di menjual teman-teman. Setuju nggak nih? Kalau yang setuju boleh dong tulis di chat setuju gitu ya. Percuma kita punya produk yang bagus, tapi kita nggak tahu kita ngejualnya ke siapa, terus gimana cara menjualnya gitu. Nah itu tuh ada di nomor 2 ini nih teman-teman, di reseller gitu ya. Di marketing sebenarnya, marketing menjual, penjualan gitu. Atau mau bisnis online loh, tapi modalnya terbatas, punya handphone aja atau laptop gitu ya, kita bisa mulai dengan menjadi blogger, vlogger gitu ya. Ini aku juga ada kelas untuk bantu teman-teman bisa bikin konten digital, TikToker gitu ya, konten kreator. Oh, aku dulu kuliah loh sampai DKV, jadi sekarang gue jual-jual template gitu ya, bikin desain grafis, atau autodidak pun gak ada masalah. Gak ada masalah, tapi kamu punya punya produk apapun, kalau kamu nggak kuasain menjualnya, marketingnya gitu ya, ini ya nggak bakalan ada duitnya juga gitu kan. Nah, selain itu kalau nantinya sudah membesar, sudah biasa menjual, terus mau produk apa juga kita bisa pasarkan ya. Ibaratnya kita lihat artis-artis kayak Raffi Ahmad misalnya, ya, dia udah sukses, dia akan punya banyak produk yang orang akan penasaran akhirnya. Nah, kita ini siapa, ya kan? Nah, kalau citra diri kita di online itu belum dikenal orang, oh si Mbak Luki itu, aku sampai dipanggil Luki Bisniswati, teman-teman. Itu karena memang aku sering berbagi peluang usaha gitu ya. Nah, jadi ketika kita sudah menjadi top of mind gitu ya, misalnya nih di antara teman-teman kan ada yang dokter, aku dokter gigi, tapi aku juga pengen bangun bisnis gitu ya. Iya, tapi orang lain tuh taunya kamu dokter gigi. Kalau kamu nggak berbagi informasi sebelumnya, orang tuh nggak hot gitu ya. Ya kenapa aku ke ibu itu? Dia bukan ahlinya gitu. Nah, bagaimana kita mengangkat citra diri kita secara online dengan konten-konten yang membuat kita dipercaya. Akhirnya orang dengar dan ya seperti teman-teman yang hadir hari ini gitu ya, meskipun nggak kenal aku sebelumnya, tapi melihat tulisan aku mungkin ada satu dua hal yang cocok sehingga oke deh, nggak ada salahnya mungkin luangin waktu dengar dulu gitu ya. Banyak juga teman-teman yang oke aku dengar dulu ya gitu ya, nggak masalah gitu ya. Nah dari sini kita akan bisa lihat kita bisa bersinergi lanjut atau enggak kan gitu. Kemudian
berikutnya kita bisa jadi pembicara seminar ya secara online ataupun offline, atau seperti Mas Hermas, Denny Santoso, atau motivator ya kayak Mary Riana, pebisnis-pebisnis itu akhirnya mereka jadi buka workshop atau bisnis kuliah WhatsApp gitu ya, workshop online, atau nulis buku-buku yang kemudian dijual seperti peluang yang hari ini aku akan sampaikan. Gitu. Teman-teman, sebelum aku lanjut ke materinya, boleh dong tulis di chat gimana nih teman-teman ada di jenis bisnis apa nih secara online? Apakah ada di antara 8 ini atau misalnya baru memulai gitu? Monggo bisa di-share di chat ya. Thank you. Nomor 2 itu sendiri. Nomor berapa yuk? Oke. Gitu. Apakah ada di antara ini atau mungkin ada yang belum terdata tapi sudah go online juga misalnya? Ya, aku kayak udah semua sih ini. Kalau dropship kan barangnya bukan punya kita ya, barang orang lain. Nah, kita kalau ada pembeli langsung bilang ke ke suppliernya, mereka kirim dengan alamat kita gitu ya. Kalau afiliasi itu reseller produk-produk digital seperti modul atau kuliah WA tadi. Nah, reseller ini biasanya reseller produk. Yang kayak distributor itu biasanya dia punya stok ya, perlu stok. Kalau reseller biasanya nggak perlu stok banyak. Gitu. Yuk, yang lain siapa? Wah, baru memulai. Oke, dropshipper. Kariska. Halo, Kamuti. Wah, Kamuti ini teman aku di skincare nih. Nomor 2. Yes, oke, mantap. Nomor 2. Nomor 2 masih nyetok. Iya dong, thank you. Wah, berarti ini udah pas banget dong nih ya. Iklan aku memang menyasar teman-teman yang sudah jadi reseller atau pengen lebih ahli lagi, terus memperluas network kita di lingkungan network reseller dengan para ahlinya gitu ya, termasuk peluang yang aku mau sampaikan hari ini. Oke, lanjut ya teman-teman. Tadi aku udah ingetin tentang kuadran, sebenarnya tuh kita ada di mana nih sekarang. Kita mesti jujur sama diri, meskipun kita bilang, aku pengen jadi pebisnis gitu ya. Tapi teman-teman mesti jujur nih, pebisnis saat ini kita ada di posisi selfpreneur atau businessman, businesswoman gitu ya. Kita sudah bisa belum sih tinggal bisnis kita nih, misalnya nih, alhamdulillah aku karena sudah rapihkan bisnisku, tiba-tiba suamiku cuti kantor misalnya, kita pulang kampung yuk, atau kita liburan yuk, kita jenguk yuk saudara ada di luar kota, di luar negeri, 1 bulan aja gitu. Soalnya aku kan work from home nih, bisa kerja dari mana aja. Nah, aku sebagai istri yang sedapat mungkin memenuhi permintaan suami itu ya, aku bisa bilang, oke ya, aku bisa berangkat, tapi bisnisku tetap bisa aku jalankan. Karena apa? Karena aku sudah punya customer service, alhamdulillah. Karena setiap hari itu, jam 6 sampai jam 1 itu aku nemenin anak sekolah. Nah, jam 1 sampai jam 5 aku bisnis online. Nah, gimana kita menuai hasil? Nanti tinggal customer service yang bungkus yang kirim ke alamat pembeli misalnya. Atau misalnya kalau buku atau apa ya tinggal aku kasih link untuk kita transaksi dan service pelanggan-pelanggan kita gitu ya. Nah, jadi kita masih selfpreneur yang ngerjain semua sendiri, atau kita menjadi business owner ya, yang kita bisa kerjain di mana aja, apalagi secara online, di mana aja, kapan aja, apalagi dibantu dengan tim gitu ya, insya Allah. Semoga teman-teman ada di posisi ini, yang belum, ayo kita sama-sama menuju posisi ini dengan kesadaran penuh, oh ternyata memang sekarang ini aku waktunya membangun gitu ya. Karena banyak di antara kita tuh, aku tuh pebisnis, tapi udah nggak mau capek gitu ya, nggak mau repot. Padahal teman-teman, aku belajar dari banyak orang sukses, aku bayar modul-modul mahal gitu ya, workshop gitu, aku nggak akan pernah berhenti isi. Terutama yang memang secara hati ya, aku cocok sama pembicaranya. Juga
Materinya itu aku pengen langsung praktekin, misalnya kelas YouTube. Nah, seperti sekarang ini teman-teman gabung ke kelas reseller. Beneran nggak pengen jadi reseller? Apakah produk sendiri, produk yang sekarang dijualin, atau pengen lihat peluang yang aku sampaikan ini? Poinnya adalah teman-teman tergabung di sini sedikit banyak karena pengen sukses jadi reseller toh gitu. Nah, suksesnya itu teman-teman kan tadi ada yang tanya ya, Mbak, bayar nggak, gratis nggak gitu ya. Sebenarnya nggak ada yang salah sih sama pertanyaan itu, karena aku pun, nanti aku akan cerita, aku punya ilmu gratis yang aku bagikan ke ibu-ibu rumah tangga, aku hasilin 1,8 juta loh dari situ. Ilmu gratis ya, kita belum bicara ilmu yang berbayar. Nah, tapi aku mau cerita dulu ke teman-teman. Teman-teman, kalau teman-teman beneran niat pengen jadi pebisnis, ini beda loh sama karyawan. Jadi jangan apa ya, bukan jangan pelit gitu ya, tapi teman-teman harus siap karena pebisnis itu ya, sukses bisnis itu minimal kita mesti siapkan uang, mesti siapkan waktu, mesti siapin skill terkait gitu. Jadi kalau tadi teman-teman aku udah jelasin, teman-teman, dulu nih aku pedagang asongan, buka kios-kios kebab di kampus-kampus ya. Ini aku nggak bisa punya omset sehari 1 juta gitu ya sehari, targetnya ya 1 juta, 1,5 juta. Kalau yang udah heboh-heboh tuh yang teman-teman lihat viral itu ibaratnya jual cilok aja bisa omset 5 juta loh sehari teman-teman. Nah itu mereka nggak akan bisa begitu kalau modal bahan bakunya kurang ya kan. Nah kayak aku ini pengalaman aku, modal bahan sehari mesti siap 1 juta ya kan. Kak Putri, siap sebentar ya. Nanti kita Ya, ngobrol. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi kita samain dulu persepsinya di situ. Jadi aku tuh lucu gitu ya. Ini tuh udah sangat-sangat-sangat peluang paling murah. Makanya aku bilang uang jajanan jadi jutawan. Kenapa? Karena di era online seperti ini ya, aku yang biasanya buka seminar 1-2 jam tuh 5 juta. Seminar 20 orang mereka bayar aku 2 juta, 5 juta gitu ya. Dulu zaman tahun 2008 tuh aku pensiunan Indosat itu, pra pensiunnya itu programnya aku yang bikinkan dengan tim. Nah itu di situ ya project ratusan juta ya, tapi trainer-trainer itu aku bayar juga mereka ya, teman-teman aku bayar mereka 5 juta, 4 juta, itu buat kita uang kecil. Kenapa? Karena sebagai pebisnis kita udah paham, bisnis itu intinya adalah kita invest dapat uang gitu, bukan kita mengharapkan uang tanpa kita memberi sebelumnya. Jadi teman-teman punya apa nih? Punya uang, punya waktu, punya skill, punya ilmu. Nah, itu kita bagikan dulu. Seperti juga kepada teman-teman, tentunya nanti aku akan berbagi ilmu ya, ilmu praktis ya yang bisa dipraktekin, yang itu mendekatkan ketertarikan teman-teman akhirnya gabung ke tim ya seperti sekarang. Nah, jadi uang itu secara online, secara bisnis ini harus ya, tapi secara online nggak harus besar. Jadi ketika di offline itu biasanya berbisnis franchise deh, minimal 3 juta, 5 juta gitu ya. Atau ya pengalaman aku sih nggak kurang 10 juta, 10 juta nggak jadi penghasilan gitu ya. Apalagi aku nggak ngerjain sendiri. Aku setiap kali buka outlet itu nggak bisa satu. Karena satu outlet itu paling menghasilkan 2 juta, 3 juta. Nah, kalau aku pengen 10 juta, gimana? Oh, berarti aku punya 3 outlet, 5 outlet. Nah, itu berarti setup cost-nya untuk mendirikan di awalnya minimal aku pegang 100 juta, ya kan? Nah, itu baru aku punya income rutin 10 juta gitu. Jadi kayak deposito gitu loh teman-teman, ya kan? Nah, ini kenapa aku mesti sampaikan di depan? Karena ternyata banyak banget di antara kita yang nggak paham gitu. Aku pengen punya bisnis, tapi aku nggak punya modal. Nggak apa-apa. Itu nanti teman-teman cari ilmu-ilmu gratis, tapi teman-teman tetap harus action dengan waktu dan skill tenaga dan memperkenalkan lewat konten-konten digitalnya teman-teman. Atau aku mau reseller, nggak ada masalah. Tapi teman-teman edukasi dulu dong masyarakat atau orang yang teman-teman kenalan ya. Kalau online tuh rumusnya gitu, intinya kita naikin konten, kemudian setiap harinya kita berkenalan dengan teman-teman. Nah, ilmu-ilmu itu yang aku akan pandu teman-teman ya. Teman-teman tinggal copy paste sambil belajar, sambil copy paste, sambil kenalan teman baru.
teman-teman memperluas network dan belajar memasarkan tanpa modal berlebihan. Jadi modalnya cukup 100.000 aja, 100 ribuan. Nah, sekarang gimana caranya? Oh, sorry, ini konten lama. Oke, loh, gue mau sukses online misalnya. Tapi sebelum ke sini tadi ada Kak Putri, apakah mau ngobrol atau apa? Maaf. Tidak, enggak. Oh, sorry, tadi raise hand. Enggak ya? Ya, Kita ya, lanjut dulu ya. ya. Oke, nah jadi Mbak Luki, aku pengen gitu ya, aku pengen punya penghasilan secara online. Tapi aku nggak punya modal dana gitu ya. Dan tadi aku udah ingetin nih, modalnya cuma 3. Uang, waktu, skill, atau tenaga. Ibaratnya kalau mesti main handphone, kenalan sama banyak orang sehari, teman-teman tahu nggak, sehari itu minimal aku memperkenalkan diriku, aku japri DM satu persatu ya, sebelum aku sekarang punya sistem. Satu persatu itu sehari itu minimal 200 orang aku DM. Nah, itu aku mesti punya 3 akun, kalau nggak aku kena ban di Facebook, atau aku kena ban di Instagram toh. Yang tadinya aku kerjakan sendiri, sekarang aku sudah dibantu customer service. Nah, teman-teman seperti apa? Nah, strategi itu aja kadang teman-teman kerjain sekarang, besok lupa, minggu mau libur, dan sebagainya. Padahal itu kalau dikerjain rutin, sehari cuma 15 menit kok. Paling lama 1 jam. Paling komitmen aja sih, 10 menit, 30 menit gitu ya, ini untuk internet marketing, keren. Nah, itu nanti pelan-pelan akan ada penghasilannya, seperti yang aku rasakan ya. Yang tadinya nggak ada penghasilan, bikin konten aja rutin, tiap minggu bikin konten, Senin tinggal upload, 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 atau pakai dashboard manager, kita upload. Kemudian berikutnya orang mulai tanya-tanya, lu buka kelas apa sih? Zoom rutin apa sih? Emang gimana sih cara bisnis online? Ayo kita ngobrol yuk, gitu ya. Kalau aku kan soalnya di edukasi ya, teman-teman. Jadi kita ngobrol, oke mereka tertarik, oke aku mau dong beli modul yang YouTube, oh aku mau dong beli Canva, bayar 1 bulan, aksesnya 1 tahun, itu lewat aku semua. Jadi mereka tuh dari kita ngobrol, mereka tertarik. Nah, ilmu ini yang aku akan transfer ke teman-teman, sehingga teman-teman berlatih dulu, mampu bisa menjual, mampu bikin konten, mampu bisa mengangkat citra diri secara online, sehingga teman-teman dipercaya, teman-teman akan jadi konten kreator atau orang yang dipercaya secara online gitu ya, eh, sambil belajar bisnis online gitu ya, memasarkan buku atau workshop atau produknya teman-teman. Tapi kita fokus ke sini dulu, seminggu 2 minggu sampai pertengahan Oktober. Kalau teman-teman ada hasil nggak ada hasil, itu teman-teman sudah maju ke depan, sudah ambil skill digital gitu ya dengan menjadi reseller ini. Nah, ini aku mau cerita ya, kalau teman-teman bilang nggak ada modal dana, ya berarti teman-teman mungkin ya uh, belum bisa jadi pebisnis. Meskipun banyak ilmu-ilmu gratis sih ya yang teman-teman bisa ini. Tapi yang aku tawarkan adalah bukan cuma ilmu murah ya. Ilmu yang aku tawarkan adalah gabung ke komunitas kami ya, jadi reseller jago closing ya, dengan bimbingan aku dan para pakar lainnya ya. Kalau aku mungkin belum pakar ya teman-teman, karena baru 1 tahunan ini mempraktekkan. Tapi I have the confidence, aku punya struktur rutinitas harianku, dan aku willing, aku pengen bercerita ke teman-teman yang baru memulai gitu ya. Alhamdulillah dari online penghasilanku masih roughly di sekitar 3 sampai 5 jutaan sebulan. But that's okay gitu ya, buat aku ibaratnya dulu gue sekolah puluhan juta lama gitu ya, sekarang ilmu gratis aja gue bisa hasilin, contohnya seperti ini. Nah, setiap lebaran juga teman-teman, aku sekarang udah bisa bikin undangan atau ucapan gitu ya, itu aku udah hasilin alhamdulillah lumayan itu ya, skala-skalanya masih skala UMR lah ya gitu, karena nggak ada modalnya. Nah, beda cerita ketika aku punya proyek yang aku kasih modal, misalnya nih aku buka seperti kios kebab gitu ya, dadakan atau apa gitu ya. Modal 10 juta aku kelola jadi 20 juta dan sebagainya. Nah, kita bicara yang simpel dulu nih, teman-teman. Kalau nggak ada modal, nih contohnya seperti ini. Ini ilmu yang aku cerita ke teman-teman mingguan ya, aku suka ada gini.
Teman-teman kita mau bikin template puzzle di Canva. Ayo, oke, pakai Canva gratis juga bisa. Mau pakai Canva berbayar, elemennya juga lebih lengkap. Nah, ilmu yang gratis itu contohnya seperti ini. Bikin stiker WhatsApp. Ayo coba chat di chat siapa yang udah bisa, siapa yang belum bisa, monggo. Nah, ini aku jual paket, aku bikinin konten kayak begini, aku jual nih teman-teman. Aku aku jual berarti ini aku jual 10 ribuan. Jadi yang harusnya orang bayar beli satu, aku dorong lagi programnya beli 5 gratis satu. Jadi mereka kan kayak jajan ya, 50 ribu, 50 ribu. Ini 1,2 juta nih setiap minggu kalau aku 3 hari lah ya, aku tawarkan gitu ya. Langsung aku setiap hari aku share ke 500-an orang gitu ya. Ayo siapa nih tante, om yang mau punya custom stiker gitu. Ini aja bisa jadi uang gitu ya, ngerjainnya cuma 1 jam lah ya sehari. Ini kalau mau diseriusin teman-teman udah nggak usah pusing, mendingan main sama anak, rebahan, tiduran, jualin ini aja. Ini kan ini ilmunya nih gampang banget gitu tuh, udah ada tuh. Wow, keren, inspirasi, terima kasih. Terus bisa, tapi nggak semuanya nggak apa-apa, alhamdulillah. Nah, sederhana ya teman-teman. Ini aja dapat duit. Jadi kalau teman-teman bilang, zaman sekarang susah ya cari kerjaan, ya yang lo cari kerjaan. Kantor juga pada tutup. Kenapa dong nggak kita optimasi otak kita, waktu kita, belajar skill kekinian, banyak yang gampang. Dan di grup kita tuh akan terus dibagikan ketika teman-teman aktif bertanya, misalnya nih ada materi baru, teman-teman ya seperti aku di grup kan, ini grup WhatsApp aku akan tutup ya, karena aku nggak mau teman-teman punya grup WhatsApp yang isinya ratusan orang, tapi yang komen cuma, meskipun itu akan selalu begitu, yang komen cuma 10-20 orang. Tapi aku akan selalu bilang, oke, grup ini temporer ya, aku akan tutup. Nah, buat teman-teman yang serius seperti hari ini, teman-teman serius, kita akan gandengan. Aku akan ajak teman-teman yang sudah memutuskan mau jadi reseller, kita akan sama-sama di grup Telegram. Itu materinya nggak akan berulang ya, rapi. Kemudian teman-teman akan merapihkan hari teman-teman menjadi pebisnis online yang sesungguhnya. Mulai dari, oke, bangun pagi, gue mesti kenalan sama orang, nyapanya kayak gimana, bikin kontennya gimana, rapihin media sosial seperti apa. Nah, itu yang akan kami pandu. Nah, besok akan ada kelas dengan Mas Hermas, khusus buat teman-teman yang memutuskan join ya, jadi reseller produk jago closing online ini. Oke, itu buat teman-teman yang bilang nggak ada modal. Kemudian ada juga yang bilang, look saya gaptek gitu ya. Nah, gapteknya nih seperti apa? Ini tuh mau curhat atau mau cari solusi, ya kan? Kalau teman-teman pengen cari solusi, aku akan bilang, teman-teman, itu nanti akan yang aku minta teman-teman siapkan adalah ketika teman-teman sudah gabung, tiap pagi bangun tidur, habis sholat, langsung lihat di Telegram. Setiap pagi itu ada informasi, ada peluang, ada mungkin cara-cara mudah. Setelah itu teman-teman temenan deh di media sosial teman-teman atau buka grup baru. Itu kita akan bagi ya, bagi nama istilah kerennya itu lead magnet. Atau kita akan bagi informasi atau hadiah-hadiah, gimmick kepada teman saudara atau orang yang kita sapa di media online itu di Facebook kah, kita akan DM, halo Kak, gitu ya. Di era PPKM seperti ini nanti ada copywritingnya sudah tinggal copy paste ya. Misalnya, Kak, lagi PPKM gini, asik nggak sih punya penghasilan tambahan dari handphone kakak nih gitu. Kalau tertarik, aku punya modulnya. Kalau kakak mau jawab mau ya gitu. Nah, ketika mereka jawab mau, terus kita kasih PDF-nya. Nah, setelah mereka tertarik, apa namanya, mereka akan masuk ke grup yang akan kakak bina. Kakak akan kirimkan copy paste dari panduan kita untuk membuat mereka, oh iya juga ya, ini kayaknya aku bisa pelajari nih bukunya, sampai akhirnya mereka tertarik buat beli bukunya dan masuk ke network besar kita gitu ya. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman ngerasa gaptek tapi ingin cari solusi, nanti akan dibantu step by step, one by one. Asalkan teman-teman komitmen setiap pagi habis sholat atau mandi, siap kerja, langsung cek Telegram kita. Karena kita mau fokus bangun momentum,
kita sendiri mau praktek dan menghasilkan, ya kan. Nanti setelah itu langsung teman-teman aktivitas ya, mau bekerja mau apa, misalnya nih, aku baru bisa main sosial media atau lakukan internet marketing siang loh jam 12, malam juga nggak apa-apa Mbak, Bapak, Ibu gitu ya, selama ada komitmennya, karena ini adalah komitmen habit bisnis yang akan perlu kita bangun setiap hari. Oke, teman-teman, aku rasa seperti itu ya. Aku di sini mau memperkenalkan ini pakar kita yang akan bawain materi besok. Ini dia, aku udah mau mulai azan sebentar, tapi boleh sambil dibaca ya, karena ini kelasnya akan dibawakan oleh Mas Hermas besok. Kelasnya besok malam. Nah, jadi kita punya waktu ya. Mungkin besok aku juga akan ada kelas Zoom seperti ini buat teman-teman yang tertinggal, karena customer service aku juga masih menawarkan ke teman-teman baru yang lain. Jadi kita akan gabung di kelompok kecil kita nanti di Telegram ya, akan dibantu untuk membangun habit bisnis kita nih sampai kita bisa jualin produk ya seperti ini, produk yang memang marketnya ini luas, semua pebisnis online, orang-orang yang mau sukses bisnis, memulai bisnis online tuh perlu banget praktekin yang disampaikan oleh Mas Hermas ini. Kita akan dapat ilmunya lebih awal besok gitu. Nih, jadi buat teman-teman yang mau tanya-tanya, monggo kita ngobrol sekarang. Mungkin kalau nanti azan aku izin kita rehat dulu sejenak ya. Tapi kita akan lanjut lagi buat diskusi lebih banyak tentang peluang peluang jadi reseller ini gitu ya, teman-teman yang punya unek-unek atau pertanyaan monggo. Nah, ini bukunya yang akan rilis ya. Nah, buat teman-teman ini nanti bisa dapatkan keuntungan 35% dari buku ini yang memutuskan jadi reseller. Jadi kalau memutuskan jadi reseller, teman-teman bisa beli buku ini di harga 115.000. Buku ini tuh aslinya harganya 197-an ribu teman-teman nantinya. Jadi teman-teman kalau memutuskan mau praktekin ilmu-ilmu jago closing online ya setiap hari bareng sama grup aku, dibimbing sama Mas Hermas juga, itu investasinya berapa? Investasinya adalah cukup dengan 100 ribuan, 115 sampai 125 ribu kayaknya. Besok harganya baru rilis nih di sesinya Mas Hermas itu. Nah, itu nggak perlu stok produk ya, teman-teman dapat buku yang teman-teman bisa pelajari buat diri teman-teman. Tapi kalau teman-teman gandengan sama aku, teman-teman bisa pasarkan buku yang sama di harga 85.000, atau juga ada workshop, ada bootcamp tentang digital marketing, bisnis online gitu ya, dari Mas Hermas dan juga produk-produk aku yang lain. Sebentar rehat dulu ya di azan.
Alhamdulillah, teman-teman udah masuk waktu asar nih di aku. Kalau di teman-teman gimana? Jadi kita bisa untuk menghargai teman-teman yang mau ibadah juga ya. Semoga dalam 20 menit ke depan kita bisa tutup ya dengan kesimpulan dan hasil baik, manfaat sehingga kita bisa progres melangkah untuk selanjutnya. Nama YouTube-nya apa? Nama YouTube-nya Milioner Mama, Kak. Oke, yuk kita lanjut ya. Nah, ada juga nih teman-teman yang bilang, aduh lu, aku kayaknya nggak bisa deh bisnis online, teman onlineku tuh cuma 200 orang gitu ya. Nah, nggak bisa atau belum tahu caranya gitu ya. Kembali lagi, aku kalau mendengar masukan, kritikan, pertanyaan, ketidaksanggupan dari teman-teman, aku biasanya balik nanya gitu ya. Teman-teman ini pengen curhat atau pengen cari solusi. Nah, kalau pengen cari solusi, ayo sama aku, nanya aja, ngobrol aja gitu ya. Tapi yang sedih itu kan nanya juga enggak, tiba-tiba left group gitu. Kenapa? Aku sapa lagi, Kak, thank you ya kebersamaannya sama ini. Teman-teman harus sanggup gitu ya. Kalau teman-teman mau sukses online, teman-teman harus sanggup main jempol kayak gitu. Karena jangan pernah ada orang yang pernah ketemu kita, tapi mereka punya bad impression. Bahkan ketika aku sapa seperti itu, orang itu akhirnya, Kak, sorry, HP-ku lemot, aku daftar Gokar misalnya. Atau ya alasan mungkin ya, mungkin dia emang udah bete atau apa gitu ya. Belum fokus, belum bisa baca. Ada banyak yang sakit juga gitu ya. Setelah kita sapa seperti itu, mereka merasa, oh ternyata dia perhatian ya sama gue. Ternyata orang-orang tuh cuma perlu perhatian, teman-teman. Itu kenapa ada strateginya. Teman-teman ini ada yang karyawan. Teman-teman berarti menyasar, oh nanti bahasa copywritingnya eh, menyapa karyawan, jadi kita tuh menyapa orang yang mirip sama kita. Kalau aku menyapa ibu rumah tangga yang pengen punya penghasilan, mungkin teman-teman jadinya pensiunan yang pengen punya penghasilan, atau karyawan yang pengen punya bisnis sampingan gitu ya. Poinnya apa? Nah, itu mindset, pikiran, copywriting itu yang kita akan latihan bareng. Nah, itu nggak akan terserap sama teman-teman ketika teman-teman nggak aktif gitu. Nggak ada ilmu namanya the power of showing up. Jadi gimana teman-teman itu sederhana sekali kok. Dan kalau teman-teman levelnya adalah di kayak aku nih ya, aku kan penyedia berita gitu ya. Aku fasilitator. Ketika teman-teman masuk ke grup aku, yang aku harapkan adalah kita tektokan gitu ya. Teman-teman harus bilang, gue nggak ngerti loh, tolong jelaskan lagi. Oh, aku masih sibuk, nanti jam ini aku japri, atau sedapat mungkin di grup ya, biar yang lain bisa ini. Nah, ketika kita ada diskusi seperti itu, teman-teman akan terus maju walaupun belum melakukan rutinitas bisnis online. Tapi ketika teman-teman diem, teman-teman akan semakin tertinggal, kehilangan momentum, dan akhirnya mager, nggak semangat, nggak akan ada hasil gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman bilang nggak punya teman, akan dipandu gimana caranya. Pasti akan aku tanya, media sosialnya apa yang dipakai? Apakah Instagram, Facebook, TikTok, atau apa gitu ya. Jadi aku punya semuanya. Ini bukan buat banyak-banyakan. Kita pengen fokus, tertarget, dan menghasilkan gitu ya. Jangan sampai, lu gue nggak bisa bikin konten. Kamu bikin konten selama ini kayak gimana? Ya bikin konten tiap hari kan. Lo bilang mesti setiap hari. Ada caranya, Kak. Kalau aku aja sekarang itu aku konten setiap Sabtu Minggu. Jadi pulang olahraga pagi sama keluarga, ini jam-jam sore gini kalau nggak aku ada jadwal Zoom, aku buka buku ide. Nah, buku ide itu yang aku akan olah dengan video, atau aku ambil dari internet yang isinya itu ide-idenya memang sudah seputar ibu rumah tangga yang mau hasilkan income gitu. Nah, kalau teman-teman gimana nih? Oh, bisnis aku jus loh. Oke, kalau gitu berarti ada pola hidup sehat, ada jenis-jenis buah dan sebagainya. Itu ide-ide itu yang kita tulis di dalam buku. Itu semua nanti aku akan pandu gitu ya. Nah, jadi akan dipandu step by step. Kuncinya adalah action, praktek, aktif. Gitu. Nah, ini contohnya. Teman-teman aja untuk media sosial yang teman-teman pilih gitu ya. Teman-teman sudah rapihkan belum bio-nya gitu ya. Kemudian dari bio itu ada yang bisa diklik ya.
bisa diklik langsung komunikasi. Seperti ini ruang resik aku punya riwayat infeksi, khawatir paparan virus, bersih saja tidak cukup, sterilisasi ruangan segera, jadwalkan, orang langsung ngeklik gitu ya ketika orang tertarik. Nah ini setiap hari ya kalau teman-teman lihat, maaf nih, ini kok kurang menarik ininya. Nah ini ada customer service aku nih teman-teman. Nah ini tuh kita sorry, kok Instagram? Oh iya sorry. Jadi di ruang resik tadi itu aku menyapa gitu ya, menyapa lebih dari 200 orang setiap harinya. Kalau aku nggak bisa kerjain, ya harus ada sistem. Karena aku mau sukses gitu ya. Kalau nggak ada sistemnya, ya harus ada customer service. Kalau nggak, kerjain sendiri gitu ya. Katanya mau sukses. Udah dikasih tahu caranya, nggak dikerjain juga, ya suksesnya jauh bener gitu kan. Nah, seperti ini. Mulai dari merapikan bionya seperti apa, bikin kontennya kayak gimana, berbagi ilmu, gift ya, hadiah, giveaway itu seperti apa gitu ya. Tetap harus siap gitu ya. Dan dengan mode reseller ini kita nggak perlu produksi barang, kita nggak perlu stok barang, modalnya cuma 100 ribuan, kita sendiri bisa praktekkan ilmunya gitu ya. Mulai dari mindsetnya, cara meraih calon buyer. Nah ini materi ini Mas Hermas ya, kebetulan lagi tutup mata lagi nih ke screenshotnya. Tapi seperti ini senior aku dulu kampus gitu ya, orangnya humble sekali, penghasilannya udah di atas miliaran teman-teman. Jadi orang zaman dulu kita ngelihat, dia orang sukses ya, gimana ya gue kenal sama dia. Sekarang orang sukses jualan teman-teman, orang sukses dia mau cerita, gue suksesnya kayak begini, lo mau ikut nggak? Nah, buat teman-teman yang nggak bisa ambil peluang itu, nggak mau temenan sama aku nih yang udah sukses kecil, atau yang sudah sukses besar kayak Mas Hermas gini, kita nggak mau juga kenalan sama mereka, akan lebih sulit perjalanan bisnisnya teman-teman gitu ya. Jadi mendingan kita gandengan aja sama yang udah sukses, kita pelajari teknik-tekniknya ini gitu ya. Bukunya dibaca ya teman-teman. Nah, karena kita ada di periode PO gitu ya, harganya jadi lebih ekonomis. Jadi yang orang umum nanti beli 190 ribuan, teman-teman bisa beli di 115 ribu. Dan dari situ nanti teman-teman bisa dapat keuntungan 30 sampai 40% gitu ya. Seperti itu teman-teman. Nah, buat teman-teman yang sudah mutusin ya, tadi di chat juga ada 2-3 orang yang sudah bilang, aku mau, aku siap belajar dan sebagainya, siap jadi reseller, jago closing online. Besok malam kita akan ada kelas ya, khusus buat teman-teman yang jadi reseller di grup aku gitu. Nah, buat yang tertarik nanti bisa japri aku gitu ya, atau bilang di grup nanti aku japri untuk transfernya kemana. Jadi teman-teman terdaftar menjadi reseller dari buku, workshop, dan produk-produk aku yang lain gitu ya. Termasuk intinya fokusnya adalah sukses online lah. Teman-teman sukses online, teman-teman juga bisa dengan bangga insya Allah menghasilkan sehingga bisa memasarkan produk jasa yang sama ke keluarga, ke teman, atau ke orang-orang di media sosial teman-teman yang teman-teman baru kenal. Teman-teman bisa bagi-bagi ilmu dan jual, resell gitu ya, sukses dengan target yang teman-teman tetapkan sendiri dengan aktivitas yang akan kita bangun, habitnya akan kita bangun sama-sama. Besok itu ada kelas Instagram dan WhatsApp marketing. Keren. Siapa nih yang mau join? Terima kasih buat waktunya, teman-teman. Kita mau diskusi yuk. Siapa monggo yang mau open mic? Biar kelihatan juga nih wajahnya nih, nggak apa-apa. Aku juga belum mandi kok. Jadi tenang aja. Yang penting kita clear gitu ya, apa yang menjadi masalah dan pertanyaannya bisa saling jawab di sini dulu sebelum aku tutup. Mungkin mau pada sholat 3:30. Ini ada di Indonesia Timur nggak nih teman-teman di sini atau waktu barat semua? Indonesia. Oke, siapakah? Ada yang kurang jelas? Monggo, ayo bertanya. Insya Allah
Aku akan buatkan grup Telegramnya untuk materi-materinya setiap hari, teman-teman. Jadi waktunya memang sempit ya. Jadi tanggal 19 sampai 21 itu kita sudah bisa jualan dengan harga pre-sale ya, karena bukunya nanti akan ada di tanggal 17 Oktober. Jadi ini pre-selling gitu ya. Silahkan teman-teman. Reseller ini ada target, bebas, nggak ada target Mbak Rin. Mbak Rin boleh open mic kalau mau ini cerita dong. Mbak Rina sendiri sekarang lagi pegang produk atau jasa apa? Atau resell apa? Yuk kenalan. Lagi bisa open cam nggak? Monggo yang lain sambil kenal nih, aku kebetulan hampir semua baru ketemu kayaknya nih, kecuali kamu Tia. Kamu Tia, oke. Ya, aduh senang banget ini orang teman-teman baru semua nih. Thank you waktunya. Ada yang mau ditanyakan kah? Atau kita bisa tutup? Nanti mau japri langsung masing-masing. Monggo. Ini aku alhamdulillah nih ada 23 orang lagi yang nanti kayaknya aku mesti buka Zoom baru. Gitu. Ya seperti itu teman-teman, kita nggak perlu khawatir. Walaupun ke satu orang pun kita harus siap untuk bisa menjelaskan. Karena niatnya kembali lagi ya, kita bawanya ke manfaat, bukan ke hasil. Karena hasil itu udah hak prerogatif Allah. Kita serahkan aja. Reseller, ini ya tadi aku udah jawab. Tidak ada, masih kerja kantoran, mau mulai bisnis. Insya Allah, betul. Nah, betul Mbak. Jadi yang aku sampaikan itu tadi kan pilihan bisnis itu ada banyak ya, teman-teman. Nah, contoh sederhananya aja gitu ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah punya bisnis sebelumnya nih, seperti keripik pisang misalnya ya. Benar nggak sih ada bisnis ya? Kita bicara bisnis ya, bukan karyawan ya. Kalau karyawan nggak perlu modal, karyawan aja perlu ngongkos ya kan. Nah, kalau bisnis nggak mungkin nggak ada modal uang gitu ya. Nah, modal uangnya itu kalau bisnis offline minimal kalau franchise aja 3 juta aja baru dapat gerobak ya kan. Itu juga gerobaknya kayak apa sih, itu mah bukan kelas aku ya. Gerobakku minimal 10 juta. Maaf nih gitu ya. Jadi pengalaman aku aja bisnis real ya, bisnis offline aja tuh minimal aku pede, aku mau bisa menghasilkan 1 juta 2 juta sehari itu kalau aku muterin modal minimal 30-an juta. Gitu. Jadi ini bisnis asik gitu ya. Bisnis aku alhamdulillah aku udah punya pelanggan di atas 3.000-an orang juga, alhamdulillah ya. Kebab ini teman-teman kalau lihat di Instagram boleh dong mampir kenalan sapa-sapa aku di sini. YouTube teman-teman bisa ketemu aku. Sorry sebentar, kalau mau kenalan YouTube aku ada tips-tips buat UMKM juga, bisnis sukses, praktis ini ya namanya Miliuner Mama. Bisa monggo mampir ya, ada cara bikin stiker ya. Tadi ada yang tanya gimana cara bikin stiker, gimana ngedit video dengan aplikasi apa sih di handphone gitu ya. Aplikasinya nggak banyak, aku hanya pakai Canva dan KineMaster. Seperti ini gitu. Ayo monggo siapa lagi dong yang mau ngobrol sebelum kita tutup. Sorry kok aku direct message ya tadi. Diajarkan cara jual bukunya, tentu Kak, tentu. Justru kita ini lagi mau membangun habit bisnis ya, yang di grup lain mungkin ditinggal gitu ya. Oke lo terserah lo gimana pokoknya ngejualin aja gitu. Nah kalau di kita enggak, setiap hari itu akan dibina. Oke teman-teman tetapin dulu target misalnya. Oke tetapin target, aku pengen punya penghasilan. Aku belum pernah lo punya penghasilan di grup kemarin gitu. Aku belum pernah lo punya penghasilan. Gak apa-apa Mbak. Yang targetnya tuh jangan kayak orang-orang gitu ya, pengen punya 100 juta gitu. Jangan, kita tuh semua juga bertahap, apalagi misalnya kita modal kita 100 ribuan kan. Balikin dulu 4 kali dari modal, berarti kan 400 ribuan dong, 500 ribu deh.
Oke, target 500.000. Berarti targetnya ngejual itu nanti aku akan ada formnya ya. Ada formnya. Oke, kalau gitu kita jual produk berarti kalau untungnya 35.000 berarti kita jual produk 100. Nah, jual produk 100 kita perlu kenalan ke 1.000 orang. Nah, sehari berarti Mbak kenalan dengan 50 orang misalnya, dengan 100 orang. Sapanya apa Luk nih? Copywritingnya ini Mbak tinggal di copy paste, nanti Mbak kenalan. Nanti ketika ada orang yang balas, Mbak kasih PDF-nya. Terus mereka gabung di grup yang Mbak bikin gitu. Seperti itu, teman-teman. Nanti akan dipandu. Kalau ada yang nggak jelas ya materi-materi setiap hari itu baiknya langsung ditanyakan ya, didiskusikan. Jadi nggak tertinggal untuk materi selanjutnya. Gitu. Nah, yang paling asik nih besok kita dapat materi ini nih teman-teman gitu ya. Nanti teman-teman juga akan berkenalan dengan Mas Hermas gitu. Bisa tanya-tanya langsung, gimana sih kita punya Instagram ya, punya akun, terus WhatsApp marketing tuh kayak gimana. Ternyata teman-teman, aku tuh baru tahu kalau selama aku punya nomor pribadi aku ya, aku ternyata pernah bergabung ke 40 grup lebih ya, dari grup parenting, grup masak, grup sekolah gitu ya, itu kita pisah. Mana grup yang nantinya jadi pembeli, mana grup yang jadi tim gitu. Nah, nanti teman-teman untuk hal itu nanti mungkin akan aku ajarkan ya, tapi itu kelas khusus lagi ya, kelas khusus yang aku bina teman-teman secara khusus, ada sistemnya gitu. Nanti aku akan share juga sih ke teman-teman. Ada sistem yang kita bisa pakai untuk kita bisa nggak apa namanya manual, tapi ya seperti juga semua pemula, seperti juga aku kalau nyetir ya, kita nyetir mobil manual dulu deh, biar tahu alurnya dulu gitu. Kita japriin satu-satu dulu, misalnya sehari bisa berapa. Aku dulu manual sehari bisa 200 ya, kurang lebih. Kalau pakai sistem aku bisa ribuan gitu. Tapi kembali lagi, kenapa aku bisa share ke ribuan? Karena aku sudah biasa berbagi ke teman-teman seperti ini. Jadi grup yang aku share itu nggak akan ngelaporin aku gitu, nggak akan nge-ban, oh ini spam nih gitu ya. Kenapa? Karena aku selalu kasih dulu PDF berbayarnya, kasih informasinya, atau bertanya, Kak, pengen nggak sih punya penghasilan dari handphone gitu ya? Kamu pengen nggak sih apa namanya bangun bisnis padahal sekarang masih kerja misalnya. Nah, sifatnya bertanya. Ketika orang jawab, baru lanjut masukin dia ke kolam yang kita bina bareng gitu. Seperti itu kurang lebihnya. Gimana kira-kira sudah cukup jelas nih? Teman-teman siapa nih? Boleh dong aku tanya yang tertarik join langsung resellernya hari ini. Jadi besok bisa ikut kelas Instagram WhatsApp-nya Mas Hermas dan bisa jadi reseller sama-sama. Kita jual produk-produk bisnis online. Boleh dijawab di chat ya nanti sambil japri aku juga boleh. Atau ada yang mau cerita tentang bisnis online-nya, mungkin aku ada pengalaman bisa saling sharing apa solusinya. Sebelum kita tutup, mungkin 5 menit lagi kita tutup. Halo, udah cukup ya kayaknya teman-teman. Gimana Mbak Putri, Kak Farida, keripik pisang Hade, boleh nih kayaknya nih, open mic nih, cerita dulu dong. Apa nih bisnisnya asik nih keripik pisang nih. Gimana sudah go online kah, Kakak? Mbak Rina, Mbak Emi, wah ini yang nomor satu nih tadi join. Kalia, Kak Firda. Ini ada Bang Wildan ya? Bang Wildan apa nomor ini suaminya atau apa nih? Boleh dong minta input atau pertanyaannya teman-teman, monggo bisa open mic.
Halo, halo. Oke, bagaimana? Kita tutup saja. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah gabung. Ini aku sambil nunggu chat ya. Yang udah gabung nanti tolong japri aku ada apa namanya e-book WhatsApp marketing yang akan aku share ke teman-teman ya. Nanti kesimpulan teknik closing, nggak paham nih Mbak Firda, boleh open mic maksudnya apa? IG-nya apa? Bikin stiker tadi pakai Canva. Bikin stiker ada di YouTube aku sih ada panduannya, nanti japri aja Kak. Aku kasih linknya atau bisa cari di YouTube-nya Miliuner Mama. Kak Firda, boleh dong pertanyaannya maksudnya apa? Boleh open mic. Kesimpulannya aku ngajak teman-teman untuk jadi reseller produk kekinian, produk buku-buku, terus workshop digital ya seperti ini yang memang dicari semua orang, semua kalangan, 200 juta penduduk Indonesia yang go online. Jadi marketnya luas. Kalau aku jualan skincare, marketnya kan cuma ibu-ibu gitu ya. Kalau ini marketnya anak yang baru lulus, yang masih muda pun udah mulai jualan sekarang ya kan. Laki-laki, perempuan, pensiunan yang aktif, yang karyawan dan sebagainya, semuanya nyari produk ini. Jadi nyari produk yang harganya relatif sangat murah ya buat ilmu yang bisa langsung dipraktekin dan menghasilkan ya dibandingkan kita les dulu, kerja, sekolah bertahun-tahun, berpuluh-puluh juta, beratusan juta mungkin ya kuliah itu hasilnya belum tentu ya kan, cari kerjaan juga sekarang nggak ada. Nah dari ilmu-ilmu yang seperti ini bisa langsung dipraktekin dan kita masarinnya enak lah gitu ya, intelek gitu gimana gitu. Kalau kesimpulan teknik closingnya itu yang kita akan pelajari Kak dari bukunya, dari timnya. Sekarang sih aku belum sampaikan itu. Jadi gimana? Jangan buru-buru gitu ya. Semua ada tahapannya biar nggak pusing. Bisa dipraktekin nanti sambil jalan, sambil memasarkan. Gimana Kak Farida? Cukup terjawab atau mau disampaikan lebih lanjut? Cukup, thank you. Oke, teman-teman, terima kasih banyak waktunya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita udah sampai di ujung materi kita, gitu ya. Terima kasih waktunya. Jadi intinya jangan lewatkan kesempatan ini ya, tergabung di grup kita yang saling support, yang ngobrolnya juga santai, tapi tetap purposeful gitu ya, fokus tertarget. Kemudian juga produknya juga menyasar market yang luas dengan investasi yang sangat minim ya teman-teman. Kalau memutuskan bisa dapat harga yang ekonomis di pre-sale 115.000 untuk ke depannya teman-teman apa namanya jual harga pre-sale di 125 ribuan, teman-teman nanti dapat spread keuntungan 35 sampai 40%. Begitu, insya Allah. Terima kasih, aku berharap bisa kerjasama nih sama teman-teman semua di sini. Semoga kita bisa bersinergi, sukses online, jago closing online nanti ya, apapun produk dan jasa yang kita bawa. Untuk kali ini kita fokus dulu ke produk buku, workshop tentang ilmu closing online, digital marketing. Oke. Terima kasih teman-teman waktu dan kesempatannya ya. Aku pamit mundur diri. Mohon maaf apabila ada yang nggak jelas atau tidak dipahami. Kita bisa ngobrol lagi lewat Japri gitu ya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Nanti buat teman-teman yang udah join ini bisa Japri aku. Nanti aku kirim PDF ya, e-book tentang WhatsApp marketing. Kemudian nanti yang join reseller juga besok ada kelas dengan Mas Hermas Puspito yang akan bagikan tentang Instagram dan WhatsApp marketingnya secara langsung. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,
Ada apa ini? Terima kasih Kak Firda, thank you, alhamdulillah. Pamit ya. Makasih Mbak Luki. Terima kasih Ibu. Ditunggu japrinya. Siapa tahu kita bisa bersinergi, sukses bareng. Thank you.